Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haliza Aulia. Saya dari kelas XA Ekstensi. Saya mempunyai nomor NPM 202112500074. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai dangling modifier. Apa sih dangling modifier itu? Dangling modifier adalah sebuah kalimat yang masih menjuntai atau masih belum jelas. Apa yang belum jelas? Yang belum jelas bisa seperti subjeknya belum jelas. Nah, biasanya dalam sebuah kalimat itu terdapat klausa dan juga frasa. Nah, dangling modifier ini adalah yang membantu menjelaskan si modifier itu untuk menjadi kalimat yang jelas dan juga baik. Contohnya seperti apa sih? Contoh pertama, having eaten dinner, leftover food was given to the dog. Setelah makan malam, makanan sisa telah diberikan kepada anjing. Nah, teman-teman, kalau kalian perhatikan di sini, siapakah yang memberikan makanan itu ke anjing? Itu tidak dijelaskan. Makanya fungsinya ada dangling modifier itu adalah untuk memperbaiki, untuk menjelaskan kalimat-kalimat yang belum jelas seperti ini. Dari kalimat ini kita bisa lihat manakah yang termasuk modifiernya. Modifiernya sendiri itu adalah having eaten dinner, itu adalah modifier. Setelah makan malam, siapakah yang memberikan makanan ke anjing? Maka daripada itu kita harus menambahkan subjek pada kalimat ini. Berarti kalimatnya menjadi having eaten dinner, Maria was gave leftover food to the dog. Nah, jadi setelah makan malam, Maria itu sudah memberikan makanan yang sisa kepada si anjing. Dengan seperti ini, kalimatnya menjadi jelas karena ada subjeknya. Kalau sebelumnya tidak ada subjek, yang mana berarti kita nggak tahu siapa yang ngasih makanan ke anjing itu kita nggak tahu. Tapi dengan menambahkan subjek, kita mengetahui bahwa si Maria lah yang memberikan makanan kepada si anjing. Seperti itu, teman-teman. Contoh kedua, ini ada looking at the gate, a car sees slowly. Nah, memperhatikan ke arah gerbang, mobil berjalan dengan pelan. Nah, di sini mana modifiernya? Pasti teman-teman udah pada tahu nih. Dari contoh yang pertama, modifiernya itu ada di kata keterangannya. Kata keterangannya ada di looking at the gate. Nah, itu adalah sebuah modifiernya. Tapi teman-teman perhatikan tidak? Siapakah yang melihat ke si gerbang? Di sini belum ada subjeknya. Maka seperti contoh yang pertama, kita harus menambahkan subjek pada kalimat ini. Contoh, looking at the gate, the man sees a car slowly. Nah, melihat ke arah gerbang, laki-laki ini melihat kalau mobilnya itu berjalan dengan pelan. Jadi di sini kita menambahkan man sebagai subjek agar katanya menjadi jelas. Seperti itu. Dan contoh yang terakhir, teman-teman, yang ketiga, ini ada when 9 years old, my mother enrolled in medical school. Nah, di sini kalian perhatikan ada when 9 years old. Siapa yang ketika masih 9 tahun? Itu nggak jelas. Jadi kita harus menambahkan subjeknya pada kata setelah when. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin memperbaiki kalimat ini menjadi karena yang tadi when 9 years old itu nggak tahu siapa, maka kita harus menambahkan. Jadinya gini. When I was 9 years old, my mother enrolled in medical school. Jadi ketika aku berumur 9 tahun, ibuku itu enrolled in medical school. Nah, teman-teman, jadi kalian juga harus memperhatikan untuk membuat dangling modifier itu. Kalian harus ingat, kalau tidak ada kata while, after, dan juga before, kalian itu menggantikannya atau menambahkan subjeknya itu pada kalimat setelah koma. Seperti contoh yang pertama dan kedua, itu tidak ada kata after, ataupun before, ataupun while, ataupun when. Maka kita ganti subjeknya setelah apa? Setelah koma. Tapi kalau kalian perhatikan, contoh yang ada di contoh ketiga, itu dia ada kata when atau while. Berarti kita menambahkan subjeknya setelah kata
when atau juga while. Jadi when I, while I. Nah, seperti itu teman-teman. Begitulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.